Akil Mokhtar dinyatakan negatif, lalu siapa pemilik narkoba di ruang Ketua Mahkamah Konstitusi? Gelimang kemewahan dinasti Gubernur Banten sangat ironis jika dibandingkan dengan persoalan kemiskinan di Banten. Ragunan akan disulap menjadi kebun binatang terbaik di dunia, ratusan miliar siap digulirkan. Halo, selamat sore saudara. Laporan langsung perkembangan pemeriksaan di KPK akan melengkapi rangkaian informasi petang ini. Juga ada laporan dari Tanah Suci seputar belanja oleh-oleh. Bersama saya Retno Pinasti, bergabunglah dan perbaharui informasi Anda dalam Liputan 6 Petang. Saudara, penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar oleh KPK memicu unjuk rasa di sejumlah daerah. Selain menuntut Akil dihukum seberat-beratnya, pengunjuk rasa juga menuntut hakim-hakim lain yang diduga menerima suap segera ditindak. Di depan Pengadilan Negeri Kudus, mahasiswa membakar keranda simbol matinya penegakan hukum dalam sebuah aksi unjuk rasa. Namun api yang berkobar langsung dipadamkan petugas. Para pengunjuk rasa kemudian maju ke pagar gedung untuk menyegel Pengadilan Negeri Kudus, namun polisi menghadang. Setelah bersih tegang, pengunjuk rasa yang tak terima dihalangi akhirnya terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Polisi pun melontarkan gas air mata, membubarkan pendemo dan mengamankan sejumlah orang. Unjuk rasa ini dipicu tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK. Pengunjuk rasa menuntut dilakukan mutasi terhadap hakim-hakim di Pengadilan Negeri Kudus yang diduga kuat menerima suap. Di Madiun, Jawa Timur, aksi teatrikal digelar sekelompok pengunjuk rasa dari berbagai elemen pemuda. Aksi teatrikal ini menceritakan bagaimana saat-saat penyuapan, proses persidangan di MK, hingga adegan pemotongan jari Ketua MK yang tertangkap KPK. Aksi diakhiri dengan pembakaran boneka. Para pengunjuk rasa juga memprotes keputusan-keputusan MK yang diambil saat dipimpin Akil Mokhtar dan meminta keputusan tersebut ditinjau kembali. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, penangkapan adik Gubernur Banten dalam kasus dugaan suap sengketa pemilu kada Kabupaten Lebak menyibak kenyataan tentang gaya hidup dinasti Atut Khosyah yang penuh gelimang harta dan kemewahan. Namun saudara, ironis dengan kondisi kehidupan rakyatnya yang banyak berkubang dalam kemiskinan. Koleksi mobil mewah di rumah Tubagus Heri Wardana alias Wawan di Jalan Denpasar Raya 4, Jakarta ini sudah cukup menggambarkan betapa mewah kehidupan adik Gubernur Banten Atut Khosyah itu. Masing-masing mobil ini rata-rata berharga miliaran rupiah. Keluarga Atut Khosyah selain banyak menempati posisi strategis di Banten memang juga dikenal dengan kehidupan mewah. Atut Khosyah sendiri diketahui memiliki sejumlah rumah mewah. Yang sudah terdeteksi antara lain adalah rumah di Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat, di Lengkong, Bandung, dan di Jalan Bayangkara, Serang yang kini ditempatinya. Ia juga memiliki banyak lahan tanah yang tersebar di Serang dan Bandung yang harganya mencapai miliaran rupiah. Atut juga disebut-sebut sebagai pemilik hotel berbintang dan pom bensin di Serang. Tapi lihatlah kehidupan di sisi lain wilayah Banten. Masih lekat dalam ingatan, anak-anak ini harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan yang sudah rusak di Desa Pasir Tanjung, Lebak, Banten. Wajah kemiskinan dan keterbelakangan ini telah menjadi sorotan dunia. Hingga kini wajah kemiskinan dan ketertinggalan masih jelas terlihat di Lebak, Banten. Seperti di Kecamatan Wanasalan, Lebak, warga harus menyeberangi Sungai Cipedang hanya menggunakan jembatan bambu yang sudah bolong dan rapuh. Warga yang hendak berobat ke puskesmas atau ke sekolah pun harus berhati-hati. Kemiskinan memang merupakan persoalan utama yang dihadapi Banten. Berdasarkan data Pusat Statistik Provinsi Banten, jumlah warga miskin di Banten per Maret 2013 tercatat sebanyak 626.243 orang, sementara jumlah pengangguran lebih dari 10%. Sangat disayangkan lah ya jika melihat pemimpinnya kaya tapi masyarakatnya sangat miskin. Karena masih banyak jalan-jalan infrastruktur yang rusak, sekolah-sekolah yang ambruk, masih banyak yang masyarakat yang
kelaparan. Persoalan kemiskinan dan keterbelakangan di Banten sangat ironis jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang mencapai 5 triliun rupiah. Apalagi dinasti Gubernur Banten justru hidup dalam kemewahan. Taufik Muharam melaporkan dari Lebak, Banten. Ya, Saudara, bagaimana perkembangan pemeriksaan Akil Mukhtar dan juga tersangka-tersangka lainnya akan dilaporkan reporter Christina Helen dari Gedung KPK Jakarta. Helen. Saudara, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil 3 tersangka terkait dengan kasus sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Ketiga tersangka tersebut adalah Khairunisa selaku anggota DPR Komisi 2 dari fraksi Golkar, dan yang kedua adalah Hamid Binti, Bupati Gunung Mas, serta seorang pengusaha bernama Cornelis Naulan. Kedua orang, Hamid Binti dan Cornelis, masih menjalani pemeriksaan intensif di dalam gedung KPK, sedangkan Khairunisa dijadwalkan batal melakukan pemeriksaan atau dilakukan pemeriksaan terhadap Khairunisa karena menurut pengacara Khairunisa hari ini penyidik masih belum menyiapkan materi untuk memeriksa Khairunisa, dan ketika dikonfirmasi mengenai kepemilikan uang 3 miliar yang ditemukan dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas Akil Mukhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, pengacara Khairunisa membantah bahwa uang 3 miliar tersebut adalah milik Khairunisa. Berikut wawancara dengan pengacara Khairunisa. Dulu asas praduga tak bersalah, ya kan, bahwa dia hanya mempertemukan antara AM yang dia kenal dan AM yang kenal dengan HB gitu kan. Oke, kita tidak menerima apapun, tidak ada perjanjian apapun untuk menerima fee apapun gitu. Terima kasih ya. Gitu ya. Oke. Dan saudara, selain 3 tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Gunung Mas, KPK juga menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif yakni Akil Mukhtar sebagai tersangka dalam kasus sengketa Pilkada Gunung Mas dan juga Lebak, Banten. Dan saudara, selain ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus tersebut di KPK, kemarin BNN saat melakukan penggeledahan di dalam kantor Akil Mukhtar, BNN menemukan sejumlah narkoba berjenis ganja dan juga sabu. Dan saat dilakukan tes urin dan juga tes rambut hari ini, hasilnya bahwa Akil Mukhtar negatif atau ia terbukti tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan juga ganja yang ditemukan di kantornya. Namun BNN berjanji tetap berfokus untuk melakukan pemeriksaan mengenai siapa sebenarnya pemilik dari ganja dan juga sabu yang ditemukan di dalam ruang kantor Akil Mukhtar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Penemuan narkoba di ruang Akil Mukhtar masih mengundang tanya. Setelah melakukan uji laboratorium urin dan rambut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, Badan Narkotika Nasional menyatakan Akil negatif mengkonsumsi narkoba. BNN kini memfokuskan penyelidikan pada siapa pemilik barang haram tersebut dan siapa pemasoknya. BNN akan meminta keterangan dari penyidik KPK yang menemukan narkoba dan petugas keamanan MK. BNN juga akan melakukan rekonstruksi untuk mengetahui bagaimana proses penemuan ganja dan sabu di ruang kerja Akil Mukhtar. Dengan adanya hasil yang negatif ini, Badan Narkotika Nasional masih melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan langkah-langkah lebih lanjut. Siapa pemilik barang ganja dan juga metamfetamin yang ada di ruangan kerja Pak AS. Menanggapi hasil tes BNN, Wakil Ketua MK Hamdan Zulfa mempertanyakan mengapa bisa ada narkoba di ruang Akil. Namun Hamdan Zulfa menyerahkan pengusutan masalah ini pada BNN dan KPK. Karena itu sudah menyangkut aspek penegakan hukum pidana, kami serahkan kepada BNN. Apa yang harus dilakukan, penyidikan pidana atau apa ya terserah kepada aparat penegak. Penyidik KPK menemukan ganja dan pil sabu-sabu saat menggeledah ruang kerja Akil Mukhtar setelah Akil tertangkap tangan menerima uang suap 3 miliar rupiah dalam kasus Pilkada Gunung Mas dan Kabupaten Lebak di rumah dinasnya. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.